Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya pada Sabda Alam dengan NIM 60202222040102. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas akhir, pengganti tugas akhir dari mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Bapak Dr. Otong Karyono. Saya mengangkat judul peran dan fungsi manajemen dalam organisasi. Baik, pengertian manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Komponen utama manajemen. Pertama, tujuan. Tujuan dari manajemen adalah sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua, sumber daya, termasuk manusia, finansial, fisik, dan informasi. Tiga, proses, tahapan dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, peran manajemen dalam organisasi. Pertama, peran interpersonal. Pemimpin memberikan arahan dan motivasi kepada tim. Dua, penghubung menjembatani komunikasi antara pihak internal dan eksternal. Tiga, tokoh simbolik merepresentasi organisasi dalam berbagai kesempatan. Baik, untuk peran kedua, peran informasional. Pemantau mengumpulkan informasi pengambilan keputusan, penyebar informasi membagi informasi kepada tim atau pihak terkait, juru bicara menyampaikan informasi kepada pihak eksternal. Selanjutnya, peran ketiga, mengambil keputusan. Berusaha mengidentifikasi peluang dan risiko, pengendalian gangguan, menangani masalah yang muncul, mengalokasi sumber daya, mengatur penggunaan sumber daya secara optimal. Terakhir, negosiator melakukan negosiasi untuk kepentingan organisasi. Fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi manajemen perencanaan atau planning. Pertama, menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kedua, mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Tiga, menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Keempat, prediksi tantangan dan peluang di masa depan. Fungsi selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Pertama, membagi tugas dan tanggung jawab kepada individu atau tim. Dua, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi, divisi, atau proyek. Ketiga, mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dan terakhir, membantu struktur organisasi yang efektif. Fungsi manajemen selanjutnya, pengendalian atau controlling. Pertama, banding. Membandingkan hasil aktual dengan rencana. Kedua, menjamin efisiensi dan efektivitas dalam operasional. Ketiga, memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi. Dan yang keempat, mengidentifikasi penyimpangan
dan mengambil tindakan korektif. Fungsi terakhir dari manajemen itu pengarahan atau wujud. Pertama, mengembangkan budaya kerja yang tersedia. Kedua, memberikan arahan dan motivasi kepada tim untuk mencapai tujuan. Tiga, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada karyawan. Dan yang keempat, berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim. Kesimpulan, manajemen adalah elemen penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Peran dan fungsi manajemen membantu mengoptimalkan sumber daya. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi. Sebelum saya menutup, sepatah kata mengenai manajemen dari Martin Vanderpolen. Manajemen adalah seni mengerahkan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa koordinasi yang baik, tidak akan ada pencapaian yang berarti. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.